Halo adik-adik, ya selamat siang dan shalom untuk kita semua. Ketemu lagi kita hari ini dalam mata pelajaran TIK. Hari ini hari Jumat ada pelajaran TIK lagi. Kita akan praktek cara membuat telepon kaleng. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru ingatkan terus untuk kita selalu menjaga kesehatan kita di tengah pandemi yang sedang menyerang negara kita saat ini, ya, tentang virus corona. Pak Guru ingatkan terus untuk adik-adik selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, sering olahraga, dan yang terpenting adalah selalu menggunakan masker ketika beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah, dan juga sering-seringlah cuci tangan setelah beraktivitas dan rajinlah untuk berdoa, dan kiranya pandemi ini boleh jauh dari negara kita. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa dulu. Oke, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang materi pelajaran TIK, yaitu praktek membuat telepon kaleng. Kiranya Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami. Ini doa, ini sembahyang kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Ayub 5 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Sekali lagi, Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Oke, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, seperti yang kita tahu bahwa penemu telepon, Alexander Graham Bell, seperti yang adik-adik tahu bahwa ia merupakan seorang ilmuwan, pencipta, dan pendiri perusahaan telepon. Ya, dia ada di Amerika Serikat. Selain karyanya yang terkenal dalam teknologi telekomunikasi, pendiri telepon, ia juga menyumbangkan kemajuan penting dalam teknologi penerbangan dan juga hidrofoil. Oke. Alexander Graham Bell ini umumnya dikenal sebagai, atau di kalangan kita sekarang kita kenal sebagai penemu telepon. Mulai atau sejak tahun 1876 di Amerika Serikat, ya. Tetapi menurut Kongres AS pada Juni 2002 itu ditetapkan bahwa Antonio Meucci adalah yang menemukan telepon pertama kali. Ya, Antonio ini berasal dari negara Italia. Ya, dia merupakan yang pertama kali menemukan telepon. Ya, ini dia Antonio Meucci dan juga Alexander Graham Bell fotonya. Oke, ya, sebagai acuan praktek kita hari ini adalah pada minggu pertama atau pertemuan kita yang lalu, kita pernah membahas tentang teknologi komunikasi ya adik-adik. Nah, salah satu teknologi komunikasi pada zaman dulu yang sampai sekarang masih digunakan oleh sekolah-sekolah, masih ada yang untuk praktek maksudnya, itu adalah telepon kaleng. Nah, oleh karena itu kita akan membuatnya hari ini ya. Semoga adik-adik masih ingat ya tentang telepon kaleng ini. Sebelum kita membuat telepon kaleng, hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah 2 buah kaleng bekas, bisa juga kaleng susu atau kaleng cat, bisa juga gelas plastik. Ya. Terus yang kedua itu benang nilon, ini biasanya digunakan oleh benang-benang pancing. Nah, kalau bapaknya yang suka pancing pasti tahu ini benang-benang nilonnya, ada benang yang bening, ada yang nilon besar. Ya. Atau juga bisa menggunakan benang tukang atau benang wol, ya bisa juga. Terus yang ketiga itu ada gunting. Keempat, pelubang atau paku, ini gunanya untuk melubangi kaleng. Terus yang kelima itu alat pemukul atau palu. Ya, untuk cara pembuatannya silakan adik-adik
ikuti langkah demi langkah. Ya, sebelum kita memulai, Pak Guru ingatkan kembali untuk adik-adik meminta bantuan papa mama ataupun kakak-kakaknya ya untuk membantu pembuatan. Oke, bahan-bahannya yang pertama adalah paku, kalau bisa paku halus atau obeng. Terus yang kedua itu gunting, ya. Yang ketiga benang tukang. Lalu yang keempat itu palu atau hamar. Dan yang kelima itu alat utamanya adalah 2 buah kaleng, ya. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah melubangi salah satu sisi daripada kaleng. Terus juga pada kaleng berkedua itu kita lakukan hal yang sama. Kita melubangi. Ya, ini hati-hati ya saat melubangnya. Terus langkah kedua yang kita lakukan adalah kita memasukkan salah satu sisi benang pada satu kaleng ya, pada kaleng yang satu. Kita memasukkan benang itu. Hati-hati saat memasukkan supaya jangan luka. Nah, setelah benang ini masuk, salah satu sisinya masuk, adik-adik disarankan untuk membuat simpul yang besar, ya, buat simpul atau bisa juga adik-adik mengikatkan pada lidi sate, ya, lidi sate dipotong kecil aja untuk menahan benang, atau bisa juga pada tusuk gigi, ya, tusuk giginya dipotong. Saran Pak Guru ikatnya yang kencang sehingga nanti pada saat ditarik itu tidak lepasnya. Nah, sama halnya juga pada kaleng kedua, ya. Sama halnya juga pada kaleng kedua itu adik-adik melakukannya dengan hal yang sama seperti pada gambar ini, ya, sehingga nanti bisa terhubung, ya, dua-duanya bisa terhubung. Nah, hasil akhirnya ada seperti gambar ini, 2 buah kaleng dihubungkan oleh, Buku harapkan benang ini bisa panjangnya 5 meter ke atas ya, sehingga nanti waktu saat adik-adik mencoba untuk berbicara satu dengan yang lain itu tidak kedengaran pantulan suaranya. Ya, hasil akhirnya nanti seperti ini ya, telepon kaleng itu. Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakannya, menggunakan telepon kaleng ini, ya, tali harus dalam keadaan kencang, ya, seperti pada gambar pertama, tidak boleh kendor atau kusut, apalagi rusak ya talinya. Ya, seperti gambar pertama, itu talinya harus kencang ya, tidak boleh kendor seperti tali kedua. Kenapa? Pada saat kita berbicara, suara kita itu akan mengikuti tali ya, akan dihantarkan melalui tali itu. Nah, jika kendor maka suara kita tidak akan sampai pada tujuannya. Jika tali atau benang yang kita gunakan itu 10 meter atau 5 meter, maka jarak satu dengan yang lain, orang pertama dan orang kedua itu jaraknya juga harus sama panjang dengan benangnya, yaitu sekitar 10 meter. Ya, jika talinya 10 meter maka jaraknya juga 10 meter. Jika talinya 5 meter maka jaraknya juga 5 meter. Nah, gunakan 2 orang atau bisa juga 4 orang, asalkan tali itu bisa terhubung ya. Tali itu bisa terkait, mengait. Seperti pada gambar di sini, jika orang pertama itu berbicara maka suara itu bisa didengar orang kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga sebaliknya, jika orang kedua, ketiga, keempat itu berbicara maka yang lainnya juga akan mendengarkan. Asalkan yang pertama talinya harus kencang, yang kedua berbicaranya itu saling bergantian. Nah, jika orang pertama berbicara maka orang kedua itu mendengarkan. Jika orang kedua berbicara maka orang pertama itu mendengarkan. Nah, sesuai anak panah ini, orang pertama berbicara, orang kedua mendengarkan. Jika orang pertama berbicara maka orang kedua mendengarkan. Jika orang kedua berbicara maka orang pertama juga patut mendengarkannya. Ya.
Sesuai janji Pak Guru bahwa minggu ini kita adik-adik akan mendapatkan tugas ya. Pak Guru akan memberikan tugas. Tugasnya adalah membuat video pembelajaran atau pembuatan alat telepon kaleng seperti yang Pak Guru sampaikan ini. Nah, di awal video adik-adik silahkan menyampaikan nama, kelas, dan nama tugasnya apa. Contohnya, nama saya adalah Andreas, kelas 6A. Hari ini saya akan membuat tugas TIK dengan judul membuat telepon kaleng. Oke, selamat menyaksikan. Nah, seperti contohnya. Ya, hal yang harus diperhatikan saat pembuatan telepon kaleng ini, Pak Guru sekalian harapkan pada saat pembuatan harus dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa lainnya. Tetapi tidak semua dikerjakan oleh orang tua ya, Dek ya. Adik-adik harus ikut terlibat dalam pembuatan, karena nanti kan adik-adik membuat video, jadi Pak Guru bisa lihat, oh anak ini ikut membuat atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, batas pengumpulan tugas ini itu pada akhir semester ya. Selambat-lambatnya itu akhir semester. Semester 1 ini semester ganjil ya. Jadi adik-adik tidak usah membuatnya secara buru-buru karena tugas ini akan dikumpulkan pada akhir semester ganjil ini ya, semester 1. Nah, silakan adik-adik pelajari cara pembuatannya, bisa juga dengan menyaksikan video tadi atau juga dengan cara di YouTube itu banyak cara pembuatan telepon kaleng. Silakan adik-adik pelajari dengan baik. Silakan adik-adik juga mencari contoh pembuatannya, terus contoh pembuatan videonya, menyampaikan ya. Nanti adik-adik menjelaskan cara pembuatannya seperti itu. Oke, sekian video kali ini, pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perangkat atau komponen yang terdapat pada komputer. Silakan adik-adik baca-baca di YouTube, di Google, silakan juga nonton di YouTube ataupun di buku-buku materi lainnya tentang perangkat-perangkat atau komponen dari komputer. Oke. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa sama-sama. Bapa dan Kerajaan Surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang mata pelajaran TIK, tentang pembuatan telepon kaleng. Kiranya Tuhan terus memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan teknologi komunikasi ini. Ini doa ini sembahyang kami Bapa, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Amin. Oke, akhir kata Pak Guru ucapkan limpah terima kasih atas partisipasi adik-adik, dan Pak Guru terus ingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Akhir kata Pak Guru ucapkan limpah terima kasih dan berjumpa lagi. Shalom.